Jadi yang juga menjadi keberatan aktivis masyarakat sipil adalah soal kalau anggotanya berbuat kejahatan, apakah itu bisa ditimpakan pada organisasinya. Dalam SKB itu dijelaskan memang bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme, 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum. Asfi, Anda melihat ini tidak cukup untuk membuat organisasi seperti FPI dilarang? Ya, tadi saya mau mundur sedikit soal SKT. Ya. Jadi Pak Edi ini betul menggunakan hukum, tapi tidak berimbang, tidak konsisten, dan tidak berlaku untuk semua orang. Soal kekarantinaan kesehatan, pasal 93 kan harus ada akibat. Siapa yang jelas sekarang menimbulkan akibat? Surat edaran Menteri untuk kembali bekerja. Karena yang terkenal adalah klaster perkantoran. Itu mau ditindaklanjuti tindak pidana atau tidak? Kan kebijakannya ada itu. Itu kalau kita mau konsisten ya dengan hukum. Kemudian soal putusan MK tahun 82. Begitu ya, SKT itu tidak wajib. Akibatnya apa? Organisasi menjadi tidak terdaftar, bukan de jure gitu ya, seperti yang di dalam SKB itu. Jadi kita harus, menurut saya harus jujur membaca putusan MK itu kan. Gimana? Apa poin yang ingin Anda tekankan ketidakjujuran itu? Ini semua adalah produk politik kok kalau kita lihat, karena putusan MK tidak dipakai ataupun kalau dipakai dimiringkan begitu ya, kan pasalnya jelas mengatakan, putusannya jelas mengatakan tidak mewajibkan, yang mewajibkan SKT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya ormas tidak wajib SKT. Kemudian dikatakan kalau ada pelanggaran hukum. Nah, kita masuk tadi pertanyaannya Mbak Rosi. Pelanggaran hukumnya tadi dibuktikan dengan ada putusan. Kalau begitu saya bisa dong mendalilkan bahwa dengan adanya putusan-putusan korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan, menyuap terus-menerus, maka tidak perlu lagi ada sebuah pengadilan untuk membuat korporasi itu dibubarkan. Cukup dengan aturan yang sebelumnya. Itu kan tidak adil. Apalagi dalam kasus FPI itu individu. Apakah ada pertanyaan kepada sidang-sidang individu, dia melakukan tindak pidana karena disuruh organisasi atau tidak? Dan saya yakin tidak ada itu begitu. Karena saya pernah juga memantau satu sidang FPI yang diperdebatkan dalam sidang itu ya hanya orang tersebut. Dan kita jangan juga melakukan namanya double jeopardy begitu ya. Satu putusan itu sebetulnya digunakan untuk banyak hal. Kan putusan itu cuma untuk ya, kasus ditangkap ininya. Apakah Bung Maman atau Prof Edi soal tidak sebaiknya ini ditimpakan pada organisasinya? Ya, begini, yang pertama, saya memahami. Saya mau sampaikan begini. Sebentar, Bung Maman dulu ya Prof Edi ya. Ya oke, silahkan. Oke, terima kasih Prof. Yang pertama, saya memahami bahwa pemerintah itu tidak membubarkan, karena FPI bubar dengan sendirinya ketika tidak menguruskan administratif di Kemendagri. Itu poin pertama. Yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pelarangan kegiatan-kegiatan FPI yang di dalamnya mempunyai pengalaman ke bawah. Misalnya Bung Fadlijon harus tahu bahwa saya adalah korban kekerasan FPI di Monas ketika 18 jahitan di kepala saya. 2008 itu ya? Ya, betul. Dan ingin mengatakan bahwa kembali kepada Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di pasal 20 itu, bahwa hasutan untuk lalu melakukan melakukan diskriminasi, permusuhan dan juga kekerasan itu harus dilawan atau dilarang oleh hukum. Dan saya ingin mengingatkan ya bahwa negara ini negara hukum, bukan negara undang-undang. Apa bedanya? Kalau negara hukum bukan hanya pasal per pasal, bukan hanya produk-produk hukum, tetapi akibat dari perilaku-perilaku yang mengancam kepada kebebasan warga negara yang lain, termasuk kesehatan, termasuk juga di dalamnya hasutan dan lain sebagainya, maka negara harus hadir. Dan ini penting dilakukan, sehingga kita tahu bahwa FPI selama ini dalam alam demokrasi, itu ibarat orang yang memanfaatkan demokrasi tetapi berlawanan dengan demokrasi, yang ada noise, menghabiskan energi kebangsaan ini hanya untuk sesuatu yang sebenarnya sudah tidak perlu. Kita perlu melangkah ke depan dengan toleransi, perdamaian, dan upaya pembangunan yang lebih konstruktif. Itu yang lebih penting. Anda konsisten untuk mengatakan FPI adalah kelompok intoleran, karena itu sangat wajar pemerintah melarang semua aktivitasnya. Saya ingin mengatakan bahwa ada kegiatan FPI yang misalnya positif seperti bencana, tetapi inilah momen FPI untuk merubah diri, melakukan strategi ulang bahwa dakwah itu tidak perlu dengan kekerasan dan hasutan kebencian. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah kebangsaan itu lebih penting. Jadi tidak boleh lalu menganggap bahwa hanya karena ada kebaikannya tapi keburukannya lupa. Nah sebenarnya kalau nanti
dia membuat FPI yang baru dengan spirit baru, normalitas baru, moralitas baru, kita dukung. Saya yakin kita dukung.